dan juga kepemimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah dalam setiap langkah, dalam setiap nafas, sehingga mampu bertahan dalam hidup yang istiqomah dalam rangka beribadah dan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Dipanjangkan umur kita bersama untuk senantiasa menambah nilai ibadah, baik kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Ada video yang baru panjenengan semua persani lihat, yaitu takbir keliling kemarin tahun ini ya di daerah Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya di situ, tapi juga di Raji, Batangan, Pati. Tidak hanya di situ, semuanya hampir di Pulau Jawa ini mulai kumat kembali penyakitnya. Apa penyakitnya itu? Lupa akan perjuangan para pendahulunya. Di Kudus, lupa akan dakwah Sayyid Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus. Sehingga jika ini didiamkan, maka kegiatan semacam itu akan terus dikembangkan, karena diamnya orang alim, diamnya orang ngerti, itu sama dengan ridhonya mereka terhadap perilaku-perilaku itu. Keliling dengan membaca takbir untuk menyemarakkan malam Idul Fitri bagus, menghidupkan malam Aid itu bagus, ada perintahnya memang. Cuma caranya yang mungkin perlu ditinggalkan dan dihindarkan. Apa? Dengan mengarak ogoh-ogoh buto ijo seperti gambaran dari iblis ya. Ada naga yang berputar mengarak berhala. Mohon maaf, itu di dalam akidah dan syariah tarbiyah Islam itu tidak dibenarkan. Jika kemenak diam, MUI juga diam, maka turut serta secara tanggung renteng akan menanggung dosanya. Oleh sebab itu,
saya terpanggil untuk turut serta nahi anil mungkar seperti itu. Karena mimbar resmi melalui khutbah dan ceramah tidak banyak menyinggung masalah yang jelas terjadi nyata di masyarakat atau umat. Para ulama, kiai, ustadz, gus banyak yang menjaga jarak dari umat sehingga umat itu semakin jauh. Yang akhirnya dengan memakai cara mereka sendiri, anak-anak muda perantauan dari luar kota, luar negeri, bawa duit untuk menyemarakkan syiar Islam dengan cara membuat patung, dengan memubazirkan harta mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Membuat patung ogoh-ogoh itu ya mahal ya biayanya. Patung naga dan lain sebagainya itu mahal. Kalau toh memang mau berekspresi, berkreasi, maka buatlah sesuatu yang tidak ada nyawanya. Karena itu berbentuk 3 dimensi. Kalau berbentuk gambar saja mungkin nggak apa-apa. Karena tidak dapat diraba 3 dimensi. Kalau gambar itu kan cuma 2 dimensi. Kalau sudah berbentuk patung yang bernyawa itu dilarang. Apalagi ketika ngarak ogoh-ogoh itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat surat Al-Baqarah ketika Bani Israel ditinggal pergi oleh nabinya, Nabi Musa untuk uzlah selama 40 hari 40 malam. Tiba-tiba mereka membuat patung dari patung lembu, seekor patung lembu diarak, dibuat untuk pesta keliling-keliling berhura-hura, bersukaria, bersukacita. Padahal perintahnya Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Malam Idul Fitri itu hendaknya diisi dengan rasa syukur karena sudah diberi hidayah oleh Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan beserta dengan amal-amalan ibadah di dalamnya sampai selesai, disyukuri, menang melawan hawa nafsu, membebaskan diri dari segala belenggu dosa. Alamahadakum kok malah dirusak jadi su'ul khotimah iku piye? Itu namanya su'ul khotimah. Lah, masyarakat awam ya nggak ngerti. Yang ngerti ya remaja musola remus dan remas remaja masjid setempat. Dan diawasi oleh takmir musola masjid itu. Oh, gak boleh tak itu nak. Lebih baik membuat kreasi apa? Oh, buat tank, ya, tank atau pesawat terbang, ya, diarak itu nggak apa-apa, ya nggak bernyawa. Atau miniatur masjid, ya. Atau mungkin kalau kayak di Madura, Sampang itu ada dawul namanya itu, seni musik tradisional keliling, ya. Itu isinya musik-musik, ya, tapi kalau pas malam takbiran ya isinya takbir. Gak apa-apa kalau begitu, kalau seperti itu. Jadi itu hukumnya haram, mutlak, tidak ada ikhtilaf dalam masalah tabdzir dan membuat patung-patung seperti itu. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Yang biasa ngarak ogoh-ogoh itu saudara kita dari Bali, yang beragama Hindu Bali. Kenapa umat Islam ikut-ikutan? Padahal orang Bali, saudara kita dari Bali, tidak meminta kita umat Islam untuk merayakan mengarak ogoh-ogoh dengan pembaca takbir seperti itu.
Muslim di Bali loh tidak seperti itu. Lah malah Muslim di Jawa kok malah kumat kembali. Itu bagaimana? Itu di mana-mana, tidak hanya di Kudus, di Pati, di Purwodadi, di Banjarnegara, di Pasuruan, Jawa Timur hampir merata. Karena pembiaran. Oleh sebab itu boleh takbir keliling, tapi jangan membuat patung, ya, baik itu hewan ataupun manusia ataupun buto ijo atau patung iblis, setan sekalipun, jin sekalipun, tidak boleh. Buatlah sesuatu yang tidak bernyawa, miniatur masjid, buat helikopter, pesawat, ya, buatlah drone, buatlah pemandangan alam atau apalah yang sekiranya itu bagus sebagai bentuk dari ayat-ayat Allah yang tercipta. Silahkan, tapi jangan mengarak berhala. Dan itu adalah bagian daripada perilaku tabdzir, memubadzirkan harta. Lebih baik anggaran untuk membuat ogoh-ogoh takbir keliling itu diperuntukkan untuk fakir, miskin, duafa. Itu lebih bermanfaat. Eman-eman anggaran 50 juta hanya untuk itu. Setelah selesai ngarak berhala, patung, lalu paginya dipasang di depan masjid musola. Itu bagaimana? Cobalah berpikir sehat, jernih lah. Apa ada ajaran seperti itu? Bahkan Allah sendiri dalam surat Bani Israel, ya, Al-Isra, itu juga menerangkan wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu memubadzirkan, menyia-nyiakan, boros harta dengan seboros-borosnya, dengan semubadir-badirnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka boros, memubadirkan hartanya, ya, itu dia adalah kawannya syaiton. Syaiton itu siapa? Ya, minal jinnati wan nas. Bisa berupa jin dan bisa berwujud manusia itu sendiri. Perilaku. Jadi perilaku yang tidak baik, ya, perilaku yang jauh dari aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian, tema ceramah kami tidak hanya khusus untuk menghantam para habib saja, ya, semuanya, bukan menghantam, mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan seperti ini, nanti 1-2 generasi yang akan datang, ya, Islam ini akan kembali ke zaman kegelapan. Di satu sisi kekuatan keyakinan, iktikad, doktrin diacak-acak oleh para habib, di sisi yang lain umat Islam yang awam ini justru malah semakin rusak. Tidak terasa kalau itu menjadi kebiasaan. Tidak terasa kalau terbiasa. Setiap tahun melakukan itu. Yang video satunya itu lagi yang ada di Raci, Batangan, Kabupaten Pati. Enggak malukah kalian, wahai saudara-saudariku yang dari Raci, Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan Ki Ageng Ngerang, dengan Ki Datuk Lodang, dengan ulama-ulama kalian di sana? Wahai penduduk Undaan Kulon, Kudus, Jawa Tengah, tidak malukah kalian dengan perjuangan Mbah Sunan Kudus? Wahai penduduk Demak, Jawa Tengah, tidak malukah kalian atas jerih payah dakwahnya Mbah Sunan Kalijogo? Dan lain-lain di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, di Maluku, semuanya haram hukumnya tasyabuh dengan kaum yang
tidak ada perintah ataupun mubah ketika melakukan tabdzir seperti itu. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Berhati-hatilah kita. Nah, ini saya sampaikan berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 211 ya. Bahwa kita ini harus berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Ada salah satu dawuh, qila sa'atul laili wan nahari arba'un wa ishrun. Dikatakan bahwa sehari semalam itu 24 jam. Fal insanu mutanaffisun fi kulli sa'atin mi'atan wa thamanina nafsan. Jadi manusia itu bernafas setiap jam itu 180 kali. Fa fil laili wan nahari yatanaffasu arba'ata alafin wa thalathami'atin wa ishrina nafsan. Sehari semalam 24 jam itu bernafas. Keluar masuk itu 4.320 kali. Jadi kalau ada Habib yang menceritakan khurafat bahwa dalam setiap hari itu membaca sholawat 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, bohong. Jadi ukuran normal nafas keluar masuk ya, oksigen dan karbon dioksida manusia itu normalnya ada yang mengatakan antara 17.000 kali. Tapi kalau di sini secara normal sesuai dengan kitab Durratun Nasihin ini 4.320 nafas. Wa fi kulli nafsin yus'alu bisu'alaini waqtal khuruj wa waqtad dukhul. Jadi setiap nafas kita baik keluar ataupun masuk itu akan ditanyai, dimintai pertanggungjawabannya. Yakni amalun umilat fi khuruji nafsi wa dukhulihi. Jadi ditanya, nikmat yang Allah berikan tidak pernah berhenti dalam setiap hari kita bernafas, mengeluarkan karbon dioksida, menyerap oksigen masuk ke dalam tubuh kita, tidak pernah berhenti. Ada yang sudah sampai 80 tahun nggak pernah berhenti. Berhenti 10 menit sudah dikatakan bukan manusia lagi, tapi mayit. Nah, ketika ini diresapi, maka kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Tidak gegabah. Siapapun, baik kiai ataupun non kiai, baik habib ataupun non habib, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban akan nikmat Allah itu. Fa idza alimta hadza yanbaghi lil alimi az-zaidi ay ya'murun nas bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Lah inilah poinnya. Maka ketika kamu tahu ya akan hal ini, maka sebaiknya bagi orang yang mengerti dan ahli zuhud untuk menyuruh manusia berbuat baik dan melarangnya dari perbuatan yang mungkar. Inilah misi dan visi kami. Pun kami juga menerima amar ma'ruf dan nahi anil mungkar dari panjenengan sedoyo. Mukadimah yang saya sampaikan tadi itu kan saya ambil dari tulisan komentar panjenengan. Ada yang nulis seperti itu, wah paling Ustadz ini minta ketenaran. Enggak, saya ini sudah 24 jam beraktivitas. Jadi bila jenengan melihat saya agak kecapean ini memang karena belum berhenti beraktivitas dalam setiap hari. Tidak ada liburnya, nggak ada liburnya. Mikir no umat, mikir no umat. Kalau kami melayani semua yang ingin konsultasi, ingin semua rawuh, enggak bisa. Mohon maaf, nanti aja. Insya Allah kalau masalah perhabiban ini clear, insya Allah kami akan normal kembali. Ini kami antisipasi karena kadang ada Ustadz Kiai yang dipersekusi, ya kan?
Bukan berarti kami takut persekusi, enggak. Sudah terjun ke dalam dunia dakwah kami ini 35 tahun lebih. Sampai sekarang istiqomah. Tidak ada rasa takut bagi kami, asalkan apa yang kami sampaikan itu sebuah kebenaran dan ada rujukan. Ada referensinya, ada datanya. Jangan sampai fitnah. Jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi sebaiknya memang bagi orang yang mengerti untuk tetap konsisten istiqomah amar ma'ruf nahi anil munkar. Kama ruya an Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udhiba ahlu qaryatin wa fiha samaniyatu asyri alafi abidin amilin a'malahum a'malal anbiya. Ada satu penduduk desa, kota atau negara itu disiksa seperti Yaman, seperti Suriah, seperti Libya, seperti Lebanon. Kurang apanya mereka? Irak. Itu mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang beragama Islam. Dan bahkan banyak dzurriyyah Nabi yang ada di sana. Tapi disiksa oleh Allah dengan perasaan takut, kelaparan, peperangan, ancaman pembunuhan, tidak ada rasa ketenangan, disiksa oleh itu. Padahal, ya ini ada hadisnya, di dalam negara atau desa atau kota itu ada 18.000 orang ahli ibadah yang mengamalkan amal yang dilakukan oleh perbuatannya para nabi. Amal perbuatan yang dilakukan oleh para nabi itu mereka lakukan. Kok sampai mereka disiksa oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah seperti itu? Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Para sahabat bertanya, kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lam yakunu yadubuna lillahi ta'ala. Mereka perang saudara, selalu saling membenci satu sama lain, bukan karena Allah. Membenci sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada letaknya, alias dengan dasar emosi, hawa nafsunya, tidak karena Allah. Kalau saya membenci para habib itu bukan orangnya, tapi perilakunya. Perilakunya. Sekali lagi, jangan salah tafsir. Jangan salah sangka. Perilaku para habib yang jumawa, yang takabur sombong, yang mengagungkan dirinya, membuat dinasti, ya, kasta sendiri di Indonesia ini, itu yang saya benci. Lillahi, karena Allah. Lah, negara yang dihancur, luluh lantakkan, diporak-porandakan oleh Allah seperti itu, disiksa oleh Allah itu karena mereka membenci sesamanya itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Wala ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka penduduknya di sana itu tidak mau memerintahkan sesuatu yang baik. Misalkan ada kebaikan, ayo kita bersama-sama bersatu padu membangun negara bangsa, rukun damai sentosa. Ya. Terus wala yanhauna 'anil munkar, dan tidak melarang sesuatu yang mungkar. Misalkan ada acara takbir keliling dengan mengarak ogoh-ogoh dengan membaca takbir, mengarak berhala yang berbentuk hewan, 3 dimensi, patung lah. Kok nggak ada yang melarang? Maka negara atau kota, ya, yang di situ ada perilaku-perilaku seperti itu, maka akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kami hindari. Begitu juga ketika tidak ada orang, ustadz, kiai yang mau mengingatkan para habib, maka Indonesia akan ditimpa bencana. Hari-hari ini para habib itu sedang bergerilya ke pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama untuk mencari simpati para kiai pengasuhnya.
Contoh Habib Jindan yang kalem gelenggem itu, hari-hari ini tuh berkunjung ke pondok pesantren saya di Lirboyo, Kediri. Disambut oleh kiai sepuh dengan sambutan yang hangat. Memang saya percaya bahwa para kiai itu hatinya sangat lembut dan halus, tidak seperti saya. Dikibuli, dikadali, dikangkangi oleh habib-habib muda, ya diam saja. Tapi sebenarnya hati nurani beliau-beliau para kiai-kiai sepuh itu saya tahu. Dari mimik bahasa tubuh beliau-beliau ini saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semakin mau ditindas, semakin pongah orang yang menindasnya. Ini yang kadang tidak diantisipasi oleh para kiai. Oleh sebab itu, sekali lagi, jika kami ini, saya pribadi ya, saya tidak melibatkan alma mater universitas saya, ataupun pondok pesantren saya, atau guru kiai saya, tidak. Secara pribadi saya mandiri bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Semuanya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Ilahi Rabbi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ini jika saya teruskan masih panjang ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ngaji bersama malam hari ini pada sesi yang berbeda. Semoga sedikit tapi banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya tutup. Tolong disudahi dan dihentikan perilaku takbir keliling mengarak buto ijo, ogoh-ogoh, patung, hewan 3 dimensi seperti itu. Allahu Akbar bagus, tapi caranya yang kurang bagus. Tolong Kemenak setempat bahkan MUI turut campur tangan masalah ini. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.